Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi amma ba'du. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, selalu dapat mempertahankan, memakmur suburkan iman Islam kita, dan kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat taat dan berusaha meningkatkan kualitas ketaatan kita, kuantitas keislaman kita, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang muttaqin sesuai dengan hikmah daripada puasa Ramadan kita. Kita lanjutkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya hubungan kait dengan ibadah puasa, yaitu zakat. Di mana di dalam ibadah puasa bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah. Siapa saja yang diberikan bernapas di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, supaya mengeluarkan zakat pribadinya, zakat dirinya, sama kewajiban yang sudah mukallaf maupun belum mukallaf, yang baru lahir dengan yang sudah tua, laki maupun perempuan, dari hamba Allah itu sama-sama diwajibkan mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahiru amwalakum bizakat." Sucikan harta bendamu dengan zakat. Melihat, mengingat, memperhatikan hadis ini tentunya merangsang kita semua hamba Allah bagaimana supaya kita mampu memberikan perhatian kepada kita sendiri, keluarga kita, dan apa yang kita miliki berupa harta benda itu, supaya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hamba-Nya yang lain untuk menikmati rasanya mensucikan harta benda yang diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk syukur. Menjalankan kewajiban itu sangat nikmat, sangat nikmat. Karena kita tahu kalau kewajiban itu berat, kecuali bagi orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mampu menjalankan kewajiban, berarti kita termasuk hamba Allah yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan diri dengan orang baik tentunya baik. Apabila kita renungkan itu adalah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak senang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tahiru, silakan bersihkan harta bendamu. Berarti kita sudah diberikan oleh Allah harta benda, bukan yang belum
yang sudah ada di tangan kita, harta benda itulah yang kita disuruh bersihkan, sucikan, bebaskan dari kotoran zahir dan batin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Ya. Siapa saja yang enggan, yang tidak mau mengeluarkan zakat harta benda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, nanti akan dibalas dengan api neraka. Diancam oleh Allah, kamu sudah saya kasih kok tidak bersyukur. Saya mau ambil, saya ambil hanya 2,5%. Saya ambil hanya 5%. Saya ambil hanya 10%. Kok kamu tidak mau? Ya terimalah dengan senang hati, yang sisanya itu baqiyatullah khair katanya. Sisa yang setelah dibersihkan oleh Allah justru itu yang baik. Justru itu yang baik. Kenapa tidak kita mau yang baik? Ya sedikit tapi bermanfaat, ya tapi berguna, bisa membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, ya itu justru harta benda yang kekal. Harta benda yang kekal. Banyaknya saja tapi menjadi bahaya bagi seseorang, ya tentunya ya tidak bagus. Ya, tidak bagus, akan menjadi beban dunia akhirat. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam la khaira fi malin la yuzakki. Tidak ada baiknya pada harta yang tidak dikeluarkan zakat. Jangan kita tertarik ya dengan banyaknya aja harta orang tapi kotor. Dia sudah diberikan oleh Allah tapi dia tidak bersyukur, berarti tinggal menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak bersyukur kan diazab oleh Allah. Ya. Kita disuruh bersyukur. Kalau itu berat, ya kita anggap hasil jerih payah kita, disitulah kita disuruh bersabar. Disuruh bersabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kewajiban. Karena yang hubungannya dengan harta benda apabila ya dipisahkan dengan pemiliknya, kadang-kadang pemilik itu merasa berat. Harus kita tahu bahwa harta benda ini pemberian Allah. Lalu Allah yang ambil hanya sedikit sekali supaya harta benda kita menjadi bertambah banyak. Harta benda kita menjadi bertambah banyak. Jangan yang diambil itu aja yang dilihat. Lihatlah pemberian Allah ke depan. Lihatlah gantian dari Allah ke depan. Jangan hanya yang dilihat yang keluar sedikit itu aja, tapi lihatlah ya gantian dari Allah yang maha dahsyat, sehingga kita merasa senang dalam mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Man mana az-zakata mana Allah Ta'ala anhu hifzal mal. Ya. Siapa yang tidak mau berzakat berarti Allah, ya Allah juga tidak mau bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan harta yang dia titipkan itu. Ya. Tahulah kita, sadarlah kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita berupa amanah, berupa titipan. Kapan Allah mau ambil, ambil. Kapan Allah mau berikan lagi, berikan. Kapan Allah mau tambah lagi, Allah akan tambah. Apabila kita mau harta yang sedikit menjadi banyak, ya caranya bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, ya kita keluarkan apa yang menyebab harta benda itu menjadi masih kotor. Jadi kita
tentunya menjadi dambaan kita. Apa yang ada di kita itu menjadi abadi, menjadi kekal, ya, menjadi kekal. Wal baqiyatus shalihat, apa yang menjadi sisa dan itu bagus, khairun inda rabbika thawaban, itu yang paling bagus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang ada di kita terus kita sudah bersihkan, sisanya itu yang disebut daripada baqiyat, daripada sisa as-shalihat yang bagus. Nah, sekalipun sedikit sudah diambil sedikit, ya, tinggal sedikit, memang sedikit, tapi yang sedikit itu lebih bagus daripada utuh tidak diambil sama sekali dari zakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kita kemudahan rezeki, kemurahan rezeki, keluasan rezeki, sehingga dapat kita menikmati, ya, yang namanya berbagi dengan teman, berbagi dengan ikhwan dan akhwat melalui zakat dan sedekah. Dan apabila sudah kita lakukan dengan ikhlas, tunggu sebentar lagi akan datang pemberian dari Allah yang lebih besar dan lebih barokah. Nah, mudah-mudahan kita setelah kita memiliki sesuatu amanat dari Allah berupa uang, berupa anak, berupa apa saja, ya, kita syukuri. Kita syukuri apa perintah Allah yang melekat pada nikmat itu. Jangan malas, jangan, ya, kita menolak, jangan kita punya pertimbangan, punya perhitungan lain daripada, ya, pertimbangan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi saat bulan puasa ini saat barokah, ya, mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita, ya, nikmat. Dan di saat Allah memberikan kita nikmat, mudahan nikmat itu ditetapkan oleh Allah. Ya Allahumma adim hadhihi ni'mah alaina wa ultub bina fima qaddartahu lana. Ya Allah, tetapkan nikmat ini kepada kita. Ya. Kita sudah diberikan nikmat itu kita senangi, kita mohon supaya ditetapkan oleh Allah pada kita, bahkan dikembangkan, bahkan disuburkan, bahkan diperbanyak. Caranya kita syukuri nikmat itu, dan, ya, jangan kita lupakan hamba Allah di kiri kanan kita yang membutuhkan, dengan cara kita zakatkan apabila sudah saatnya, ya, tiba. Dan kalau kita punya rezeki lebih, jangan malas bersedekah. Karena itu adalah resep atau konsep daripada agama kita supaya kita sejahtera. Jangan tunggu diri kita itu, jangan kita tunggu diri kita sudah berada, betul-betul berada, kaya, betul-betul kaya. Dari kita mendapat sedikit, ya, kita dapat 10.000, ya, ya, paling tidak sama anak kita. Ya, apa yang kita berikan kepada anak juga adalah sedekah. Ya, paling tidak bersama istri kita nikmati. Apa yang kita berikan kepada istri juga sedekah. Kalau ibu-ibu muslimat, ya, mendapatkan rezeki, ya, terus disuguhkan kepada suami, kepada anak, ya, rezeki daripada muslimat, rezeki daripada ibu-ibu juga sedekah buat keluarganya. Sebelum kita bisa bersedekah kepada tetangga, kepada keluarga, dan kepada ahbab yang lain, ya, kita ibda binafsik, mulai dengan diri kita. Dan waman ta'allaqa bik, siapa yang ada hubungan dengan dirimu sendiri.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warzuqna arzaqan wasi'ah warzuqna rizqan tayyiban warzuqna rizqan halalan wasi'ah wa in kana qalilan fakassirhu ya Rabb wa in kana dayyiqan fawassi'hu ya Rabb wa in kana haraman fahallilhu ya Rabb wa in kana ba'idan faqarribhu ya Rabb wa in kana lam nashkurhu faj'alna syakirina ya Rabb wa in lam nasbir inda ada'iz zakat aw sadaqah aw ghairiha faj'alna sabirina ya Rabb bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Alhamdulillah.